kembali lagi bareng aku Dewi Deka. Di video kali ini aku mau buat video tentang Q&A seputar nikah muda. Jadi sebelumnya aku udah buat status di WhatsApp yang isinya itu kurang lebih kayak nyuruh kalian untuk bertanya ke aku, dan aku bakalan jawabin pertanyaan kalian yang menarik dan biasa ditanyain kalian. So, nggak usah nunggu lama-lama lagi, kita langsung ke Q&A-nya dan tetap stay. Sebelumnya aku minta maaf ya guys, karena ada suara banyak anak kecil, karena sebelah kontrakan aku ini tuh kan jalan, terus di situ banyak banget anak kecil yang main, jadi agak berisik, tapi nggak apa-apa. Pertanyaan pertama, gimana sih rasanya pas pertama kali ngerasa kalau ternyata udah nikah? Pertama kali ngerasain ya seneng, karena biasanya kan tidur kan sendirian, ini udah ada yang nemenin dan seru aja pokoknya, karena asik lah, udah ada temen ngobrolnya, enak pokoknya. Pertanyaan berikutnya, emang Mbak Dewi nikah di umur berapa sih? Aku nikah di umur 20 tahun, kalau suami aku di umur 19 tahun. Jadi aku sama suami aku selisihnya tuh 1 tahun lebih tua aku, dan suami aku tuh lebih muda. Tapi ada tapinya, walaupun suami aku lebih muda, dia itu jiwanya tuh mengayomi banget dan jiwa tanggung jawabnya tuh besar banget. Jadi itu alasan aku kenapa aku milih dia. Berikutnya, bagaimana sih rasanya malam pertama pengantin? Ada rasa canggung, malu, atau biasa saja? Kalau aku sih biasa saja, karena aku sama suami aku tuh pacaran tuh udah cukup lama, kurang lebih hampir 3 tahun. Jadi waktu 3 tahun itu kan bisa buat waktu pengenalan, pendekatan. Jadi kalau dibilang ada rasa malu, canggung, atau selebihnya, menurut aku sih enggak banget. Rasanya itu ya biasa, malah rasanya itu ya mantap. Next, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, kalau jodoh hilang gimana? Kalau jodoh hilang, saran aku sih cari yang baru, karena kalau nggak bersama itu namanya nggak jodoh. Dan kamu juga jangan terlalu berharap sama orang yang nggak jodoh sama kamu. Itu semua akan bersia-sia lah, intinya sia-sia perjuangan kamu dapetin dia, karena dia kan bukan jodoh kamu, jadinya ya kamu bakalan sia-sia. Pertanyaan berikutnya, kalau misal buku nikah hilang, nikah lagi atau bikin bini baru? Pertanyaan ini pertanyaan unik tapi ngeselin. Ya kalau menurut aku sih sebaiknya pastiin dulu itu beneran hilang atau lupa naruh. Kalau emang hilang, sebaiknya minta surat kehilangan ke kantor kepolisian dan ajukan permohonan permintaan duplikat buku nikah di KUA tempat kamu tinggal dan pasanganmu. Kalau masalah bikin bini baru ya kalau diizinin nikah lagi ya ayo, kalau enggak ya terima nasib aja, jangan gegabah lah, ntar bakalan nyesel. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wi, bagaimana rasanya nikah di umur kamu yang seharusnya kamu masih cari jati diri kamu, tapi tiba-tiba kamu dan mamas kamu nikah di umur yang masih muda banget? Ada rasa menyesal tidak di umur kalian berdua yang sudah diberi tanggung jawab yang besar? Kalau aku sih dibilang menyesal sih aku nggak menyesal, toh karena semua orang kan pasti akan merasakan menikah, dan menikah itu kan ibadah. Jadi kalau udah ada calonnya, udah direstuin, udah mantap, ngapain nggak nikah? Jadi kalau menurut aku sih buat kalian yang emang udah ada calon, udah mapan, udah mantap mau nikah, sebaiknya nikah aja, nggak apa-apa, karena
Toh nikah nggak rugi, malah nikah kita dapat pahala. Tapi kalau belum ada calonnya ya jangan nikah. Kamu mau nikah sama siapa? Emang mau nikah sama kambing? Berikutnya, apa sih yang dipersiapkan sebelum menikah, apalagi nikah di usia muda? Kalau aku pribadi sih, aku menyiapkan diri aku bahwa diri aku tuh bener-bener siap apa enggak untuk menikah. Tapi kalau aku sih emang siap menikah. Terus kalau masalah persiapan untuk acara kayak resepsi sih, aku sih seadanya aja, semampunya aku nggak terlalu memaksakan yang mewah-mewah, karena bagi aku yang penting akad lancar dan sah itu kan udah lebih dari cukup. Dan pertanyaan terakhir, nikah muda biasanya sering berantem apa enggak sih, Wi? Kalau aku pribadi sih aku sering berantem, tapi aku berantemnya masalah sepele, karena suami aku tuh sukanya jahil, suka ngerjain aku, jadinya tuh aku suka kesel sendiri, suka ngomel-ngomel sendiri. Tapi itu semua karena apa ya, karena nggak mungkin kalau di dalam rumah tangga nggak ada konflik. Itu nggak mungkin, karena konflik itu bisa buat fondasi kita untuk membangun rumah tangga. Yang dimaksud buat fondasi itu buat apa ya namanya, motivasi kita bahwa eh, kita tuh harus lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Yaps, itu semua tadi Q&A aku. Semoga bermanfaat dan bisa memberi pencerahan dan informasi buat kalian seputar pernikahan. Dan yang mau menikah aku doain semoga lancar, dan yang belum menikah aku doain semoga disegerakan. Dan jangan lupa juga like, subscribe, comment, and share ke sosial media yang kalian punya. Dadah.